Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyan Wijaya Nur dari kelompok 2 angkatan 61 Latsar CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai learning journal kelima, yaitu anti korupsi. Pengertian anti korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere, corruption, atau corruptus yang bermakna menghancurkan. Secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Adapun pengertian korupsi menurut Lidgard yaitu suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. 7 bentuk tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. 2. Kegiatan suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Pembuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Adapun segitiga yang mendorong adanya korupsi yaitu 1. Dorongan untuk menguntungkan orang lain, diri sendiri, dan korporasi. 2. Adanya kesempatan. Karena jabatan ada kesempatan dan kewenangan. 3. Rasionalisasi, tidak memikirkan kerugian orang lain, akibatnya terhadap perekonomian dan kerugian negara. Faktor penyebab korupsi yaitu faktor internal, aspek perilaku individu, sifat tamak manusia, moral yang kurang menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau, malas bekerja keras. 2. Aspek sosial, faktor eksternal, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. 2. Aspek ekonomi. 3. Aspek politik. 4. Aspek organisasi. Adapun dampak korupsi tatanan perekonomian mikro itu menurunnya kualitas taraf hidup rakyat, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi, tingginya pengeluaran masyarakat, meningkatnya kesehatan masyarakat, menurunnya kinerja sektor produksi. Dampak korupsi tatanan hidup makro, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional, semakin tingginya inflasi, nilai tukar uang mata rupiah merosot, semakin rendahnya kinerja pegawai. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi ada 9. Yang pertama, jujur. 2. Peduli. 3. Sikap mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 9. Berani. Yang terakhir 9 yaitu bersikap adil. Adapun cara memberantas korupsi ada 3 cara. Ya, pertama, edukasi, yaitu pemerintah selalu mengedukasi masyarakat dan pegawainya akan dampak buruk korupsi. 2. Perbaikan sistem, yaitu memperbaiki sistem yang ada. 3. Adanya penindakan sehingga membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.